Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati, dosen PGMI IAIN Palangkaraya. Hari ini akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang mengenai komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik kelas rendah. Adapun indikator pada pertemuan kali ini adalah mampu menganalisis komponen perencanaan pembelajaran tematik kelas rendah di MI. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita kenal dengan RPP merupakan dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama satu kali pertemuan, satu kompetensi dasar atau lebih. RPP juga sering diartikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Komponen RPP pada bagian identitas terdapat beberapa bagian. Yang pertama, nama satuan pendidikan atau sekolah. Di sini dituliskan nama sekolah tempat mengajar. Yang kedua, bagian kelas dan semester. Ketiga, dituliskan tema dan subtema. Pada bagian keempat, pelajaran keberapa yang akan diajarkan, misal pelajaran 1, dan yang kelima adalah alokasi waktu yang diperlukan guru untuk mengajarkan materi pada pertemuan tersebut. Komponen kompetensi dalam RPP ada 4 hal. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini terdiri dari 4, yaitu KI1 sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, KI4 keterampilan. Ini bisa didapatkan dari dokumen kurikulum. Bagian yang kedua adalah kompetensi dasar. Ini merupakan jabaran dari KI yang diambil juga dari kurikulum. Kompetensi dasar memuat nomor yang menunjukkan kode kompetensi bagian sikap pengetahuan atau keterampilan yang akan diajarkan. Di bagian ketiga ada indikator. Indikator ini teknis lebih rinci dari kompetensi dasar menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Kalian bisa mengambil KKO merujuk dari taksonomi Bloom atau yang lainnya. Di bagian keempat ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini harus memuat 4 hal A, B, C, D. A adalah audience, B, behavior, merujuk kepada indikator, C, kondisi, dan D, degree. Komponen RPP selanjutnya adalah materi ajar. Materi ajar ini isinya berupa uraian materi-materi yang sesuai dengan topik pembahasan yang diberikan kepada siswa. Kemudian ada komponen metode pembelajaran dan komponen media pembelajaran. Dua komponen ini harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, karakteristik materi, serta kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Berikutnya ada komponen sumber belajar. Sumber belajar ini berupa bahan-bahan baik dari buku, jurnal, ensiklopedi, YouTube, ataupun sumber lainnya yang digunakan dalam pembelajaran. Berikutnya ada komponen langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran secara umum terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Komponen terakhir adalah komponen penilaian. Dalam penilaian ini memuat jenis penilaian yang akan digunakan, biasanya berupa tes atau non-tes. Jika kalian menggunakan jenis tes, maka instrumen penilaian yang dilampirkan adalah soal, berupa tes tulis, lisan, dan yang lainnya. Kalau menggunakan jenis penilaian non-tes, maka instrumen penilaian yang dilampirkan adalah rubrik yang berisi keterangan-keterangan apa saja yang akan dinilai. Berikut merupakan kesimpulan dari materi di sesi ini mengenai komponen RPP tematik kelas rendah. Nah, sekarang tugas kalian adalah memilih satu materi yang akan disusun RPP-nya dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Demikian sesi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.